yang sudah memiliki stamina rohani, kalau kita kuat sampai hari ini, jangan berpikir, oh saya masih kuat untuk ke depan. Karena memang tantangan dan ujian masih akan terus berlanjut. Untuk memproses rohani dan iman kita tetap kuat sampai finish. Itulah sebabnya saya berikan judul khotbah hari ini. Miliki stamina yang kuat di dalam Tuhan. Bukan di tempat yang lain. Stamina yang kuat di dalam Tuhan. Yang Rasul Paulus katakan. Yaitu lewat firman Allah. Itu yang pertama. Firman Allah. Roma pasal 1 ayat 16. Saya akan baca. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Kekuatan di dalam Tuhan itu ada di dalam firman Allah. Amin. Kekuatan di dalam Tuhan itu ada di dalam firman Allah. Ini akan membuat stamina kita stabil. Ini akan membuat stamina rohani kita akan terus bertumbuh. Sampai kepada titik level yang paling tinggi. Seperti Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menyelesaikan semuanya. Sekarang sudah tersedia mahkota hidup untuk saya. Kiranya ini menjadi milik dan bahagian kita semua yang hadir pada hari ini. Sehingga ke depan, kita akan terus memiliki firman di dalam hidup ini. Karena Paulus berkata Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Injil adalah kekuatan Allah. Dan kalau firman ini juga menjadi bagian kita, maka itu pun menjadi kekuatan kita. Ada banyak contoh di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa benar-benar firman itu atau Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan setiap orang yang memiliki firman juga pasti akan kuat. Yesus sendiri waktu dia dicobai sampai 3 kali. Yang pertama iblis sodorkan kepada dia, kalau benar engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Tapi apa yang Yesus katakan? Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Amin. Kita berusaha mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa bervitamin, yang bisa membuat kita sehat, kuat. Oke, silakan. Tapi itu semua akan berakhir di tanah. Karena memang kita asalnya dari tanah akan kembali kepada tanah. Tapi yang akan membuat hidup kita menjadi satu kehidupan yang bermakna. Menjadi satu kehidupan yang berarti. Menjadi satu kehidupan yang diperhitungkan oleh Tuhan seperti Abraham. Tatkala dia melakukan kebenaran Allah. Dari kebenaran itu, dari firman itu Tuhan perhitungkan dia sebagai kebenaran. Sehingga berkat yang dialami dan dimiliki oleh Abraham itu tidak tanggung-tanggung. Walaupun secara manusia sempat. Kalau diukur secara manusia akan menjadi lemah. Tetapi karena kebenaran dia tetap percaya bahwa firman Allah itu tetap ya dan benar. Kalau Allah berfirman tidak akan pernah berubah. Sehingga Abraham tetap percaya. Dan akhirnya keturunan Abraham seperti yang Tuhan janjikan. Engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit. Engkau akan memiliki keturunan seperti pasir di pantai. Jadi ada 2 keturunan Abraham. Dan kiranya kita menjadi keturunan seperti bintang di langit. Amin. Anak-anak Tuhan yang terus bercahaya.
Anak-anak Tuhan yang terus menyinarkan satu terang dari dalam hidup kita lewat perkataan, lewat pemikiran, lewat pelayanan, lewat tindakan, lewat karakter hidup kita. Kita akan terus tampil menjadi terang karena kita ada keturunan Abraham, bintang-bintang. Bukan keturunan seperti pasir di pantai, diinjak-injak, tidak terhormat, tidak dihargai. Mari saudara, kita mau berusaha miliki firman itu. Karena firman Allah adalah kekuatan Allah. Di dalam firman ada banyak hal yang kita akan temukan dan kita akan rasakan berkat yang dasar dan luar biasa. Melayani Tuhan. Kalau Tuhan berikan talenta sebagai pemusik, itu adalah dari firman Allah. Amin. Bisa singar, itu adalah talenta yang Tuhan beri. Itu adalah firman Allah. Menjadi pendoa barangkali tidak bisa tampil di mimbar ini. Dia hanya menjadi pendoa, itu juga adalah firman Allah. Sebab itu saudara, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, entahkah itu kecil secara ukuran manusia, tapi kalau kita kerjakan dengan baik, besar di hadapan Allah. Asalkan kita kerjakan dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang pernah saya sudah saksikan. Saya tertarik sekali dengan kesaksian itu. Yaitu seorang pendeta yang dulu terkenal, yaitu pendeta D.L. Modi. Seorang penginjil, seorang gembala sekaligus sebagai gembala yang berhasil. Banyak sekali jemaatnya. Suatu saat dia khotbah dan Roh Allah bekerja. Dia melihat malaikat melayang-layang di atas. Dan malaikat itu berbagai-bagai bentuk mahkota yang mereka pegang. Ada yang besar, yang sedang, dan ada yang kecil. Mulai timbul dalam pikiran pendeta ini, pasti saya punya yang paling besar. Tuhan tahu siapa saya. Tuhan pakai saya dengan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Mahkota yang paling besar itu, malaikat itu bawa ke bangku paling belakang, paling sudut. Siapa yang ada di sana? Seorang nenek tua. Dia letakkan mahkota itu di atas kepalanya. Dan hamba Tuhan ini sempat protes. Malaikat sudah salah. Seharusnya saya yang terima mahkota yang besar itu. Nenek tua itu cuma jemaat biasa. Dia tidak ada apa-apanya lagi di gereja. Tapi malaikat ini berkata, benar yang hambaku katakan. Tapi perlu hamba tahu. Engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau diberkati Tuhan dalam pelayanan. Karena doa si nenek tua itu. Dia berdoa siang dan malam. Di mana engkau melayani, di sana doanya ada. Dan hamba Tuhan ini tersungkur, dia menangis dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dia telah salah menilai. Itulah sebabnya saya mau katakan, setiap apapun yang bentuk yang kita lakukan dan kerjakan dalam pelayanan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah dipercayakan, terus kerjakan dengan baik. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang lalai melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita alami itu. Tuhan sudah berikan pita suara yang bagus. Mari gunakan untuk kemuliaan Allah. Punya talenta bisa main musik. Mari kerjakan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa akan diperhitungkan? Karena kita lakukan karena kebenaran firman Allah. Amin. Karena kebenaran Allah. Haleluya. Injil adalah kekuatan Allah. Dan kalau kita miliki firman, kita pasti akan mengalami kekuatan yang sama. Di tengah-tengah menghadapi ujian, tantangan, masalah dan pergumulan hidup. Yang kedua, yang berikut dalam Ibrani 4 ayat 12. Minta tolong Ibu Gembala, istri saya untuk baca. Ibrani 4 ayat 12 supaya cepat.
Ya. Kenapa? Yang nomor satu yang saya katakan tadi, yang harus kita miliki supaya kita punya stamina yang kuat di dalam Tuhan adalah firman Allah. Karena saya katakan tadi, firman Allah itu kekuatan Allah itu yang pertama. Yang kedua, firman Allah itu hidup. Amin. Firman Allah itu hidup dan dia kuat. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa goyang firman Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa merubah apa yang Tuhan sudah firmankan. Teknologi yang canggih, yang hebat hari-hari ini. Tidak ada seorang pun bisa menghambat gempa bumi yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa. Tidak ada seorang pun manusia yang dia punya ahli, dia punya kemampuan, kepintaran yang hebat. Tidak ada seorang pun bisa menambah umur 1 menit pun. Karena umur atau napas Tuhan yang punya. Kalau sampai hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada, semua hanya karena anugerah Allah. Untuk kita hidup, untuk kita kuat, miliki firman Allah. Karena firman Allah akan menjadikan stamina kita kuat. Dan stamina yang kuat itu ada di dalam Tuhan. Ada di dalam firman. Yang kedua, untuk kita memiliki stamina yang kuat di dalam Tuhan, yang kedua adalah Roh Kudus. Amin. Yang kedua adalah Roh Kudus. Efesus 6 ayat 10. Minta tolong lagi Ibu baca. Efesus 6 ayat 10. Ya, Roh Kudus itu yang kedua. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dalam Kisah 1 ayat 8. Di sana dikatakan, kamu akan menerima kuasa. Amin. Iya. Tadi kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Amin. Sebab itu mari berdoa supaya Roh Kudus turun atas saya. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak akan kuat. Petrus saja seorang murid Tuhan, ya, yang hari-hari bersama Yesus. Pada waktu Yesus diproses, diadili, dan Petrus ada di sana. Dia ini juga pengikut Tuhan. Dia ini baku-baku bawa terus dia ini. Oh tidak, saya tidak kenal dia. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Hanya dia menyangkal. Tapi pada waktu di loteng Yerusalem, pada waktu Tuhan berkata kamu pergi ke loteng ke Yerusalem, di sana aku akan memberikan penolong bagimu. Waktu Yesus sudah naik ke surga. 120 orang di loteng Yerusalem semua penuh Roh Kudus, termasuk Petrus. Dan itu yang merubah hidupnya. Tadi pengecut, tadi pengkhianat, tadi penakut. Sekarang dia menjadi pemberani. Dia tampil khotbah. Dia tampil berbicara di muka orang banyak. Tidak ada rasa takut lagi. Dan puji Tuhan, Tuhan pakai Petrus dengan dasar dan luar biasa. Karena ada Roh Kudus bersama dengan dia. Demikian juga dalam perjalanan rohani dan iman kita. Miliki Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan kuat. Kita tidak akan mampu menghadapi kondisi keadaan dunia hari-hari terakhir ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Coba tolong dibaca. 2 Timotius 1 ayat 7.
Iya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh takut, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kuat melayani, kuat berdoa, kuat berkorban, kuat dan terus kuat melakukan kebenaran firman Allah. Yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Yaitu kasih. Ya. Tanpa Roh Kudus, tanpa firman Allah, kita tidak akan punya kekuatan untuk dapat mempraktekkan kasih itu. Siapapun dia. Tapi kalau ada firman dan Roh Kudus, maka kasih kita akan mampu dan sanggup untuk menerapkannya. Kenapa? Kasih ini penting. Karena kasih ini produk dari surga. Dan karena produk dari surga dia turunkan kepada umat manusia. Mulai diawali dengan Yesus datang dengan kasih ke dunia. Natal kita sudah lalui. Itu bukti kasih. Paskah sudah beberapa tahun kita merayakan Paskah. Hari kematian itu juga bukti kasih. Dan sampai hari ini engkau masih ada sebagaimana ada. Itu semua karena bukti kasih Tuhan. Maka kalau kita sudah banyak menikmati kasih Allah, maka kasih yang sama kita harus miliki dalam hidup ini. Kita harus praktekkan. Amin. Mengasihi sesama. Mengasihi pelayanan. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dengan serius.